Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perencanaan Usaha Jasa Profesi dan Profesionalisme. Next. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lutfia Gania Rifka, absen 13. Yang kedua ada Muhammad Kiflan, absen 14. Yang ketiga ada Azara Retno, absen 28. Selanjutnya yang terakhir ada Suci Nur Oktaviani, absen 34. Next. Nah, jadi kita akan mempresentasikan kompetensi dasarnya itu ada di KD 3.7, memahami proses perencanaan usaha, jasa profesi, dan profesionalisme, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Selanjutnya juga ada KD 4.7, yaitu menyusun perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Next. Jadi, yang pertama ini saya akan menjelaskan pengertian dari profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Nah, jadi kita sebagai profesi ini membutuhkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi, yaitu yang pertama ada kredibilitas, yang kedua ada profesionalisme, yang ketiga ada kualitas jasa, dan yang terakhir itu ada kepercayaan. Next. Selanjutnya itu ada ciri-ciri profesi. Apa sih ciri-ciri profesi itu? Yang pertama itu ada macam-macam profesi memiliki pengetahuan khusus. Yang kedua memiliki kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga ada mengabdi pada kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir ada setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Next. Selanjutnya di sini ada karakteristik profesi. Di sini ada 12 karakteristik profesi. Pertama ada keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Selanjutnya ada asosiasi profesional, lalu pendidikan yang ekstensif, dan uji kompetensi, pelatihan institusional, lisensi, otonomi kerja, ada kode etik, mengatur diri, layanan publik, dan altruisme. Dan terakhir, status dan imbalan yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada pengertian dari konsep diri dan profesionalisme. Konsep diri merupakan pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri yang meliputi dimensi fisik, karakteristik individual, dan motivasi diri. Sedangkan profesional sendiri adalah orang yang berprofesi mempraktekkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Jadi kalau profesional itu adalah profesinya, kalau profesionalisme adalah sikapnya. Biasanya kaum profesional memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya ada ciri profesionalisme. Yang pertama, biasanya orang-orang yang memiliki sikap profesionalisme selalu terus-menerus mengembangkan ilmu dan keahliannya. Lalu bekerja sebagai kegiatan utama mereka dan mereka memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. Dan cara kerja mereka tertib serta bertanggung jawab. Dan terakhir, berorientasi pada pelayanan mengabdi kepentingan umum. Next.
Selanjutnya ada perencanaan masa depan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan perencanaan masa depan, semua topik ini nanti di akhirnya kan mengarah kepada wirausaha. Nah, wirausaha itu pasti orang-orang ya berarti wirausahawan itu pastinya harus, terbiasa untuk merencanakan sesuatu, segala hal. Nah, apalagi, usaha-usaha yang nantinya akan dibuat itu pasti butuh perencanaan yang detail. Nah, makanya perencanaan atau planning itu sangat penting dan memang harus dibiasakan sejak dini. Nah, kalau di sini poinnya adalah yang pertama, bekerja. Pilihan bekerja diupayakan melalui beberapa langkah, diantaranya dengan mendaftarkan diri di bursa kerja dan melihat informasi lowongan pekerjaan dengan segala persyaratan yang ada. Jadi kalau kita mau mendaftar untuk sebuah pekerjaan, pastinya kita harus planning dulu berkas-berkas mana yang dibutuhkan, udah gitu kualifikasinya tuh yang mana aja, sehingga bagaimana caranya kita bisa diterima di pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua adalah kuliah. Memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus, bidang studi apa yang akan dipelajari, mendaftarkan diri, dan mempersiapkan diri untuk seleksi masuk di perguruan tinggi. Nah, jadi mungkin ini setelah kuliah. Nah, sebelum kuliah pun kita harus tetap merencanakan segala sesuatu. Lalu yang ketiga adalah mendirikan usaha. Nah, ini wirausaha. Menyusun rencana bisnis, persiapan modal kerja, menentukan sasaran konsumen, lokasi tempat usaha, rekan kerja sama, pesaing, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya pastinya butuh planning yang sangat detail. Selanjutnya di sini ada ciri wirausahawan. Yang pertama itu melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Yang kedua memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga ada bertindak sebagai motivator. Yang keempat semangat mengatasi kesulitan. Yang kelima memiliki daya inovasi, kreasi, dan imajinasi yang tinggi. Yang keenam ada berani ambil resiko. Ketujuh tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi. Dan yang terakhir ada memilih sistem manajemen yang tepat. Di sini ada tokoh yang kita ambil itu Yasa Singgih, miliarder muda yang masuk Forbes 30 under 30. Ini daftar pusakanya dan baik, cukup sekian saja materi yang kami sampaikan. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.